Isolasi DNA sederhana buah pisang menggunakan metode kitchen preparation oleh kelompok 6 kelas PBA 2019. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yakni untuk alat bahan yang pertama yakni ada air mineral, lalu ada 2 buah gelas, ada 2 buah pisang yang telah dikupas dan dibersihkan, ada corong, ada rinso bubuk, ada rinso cair, lalu ada alkohol 95%, ada gelas beaker, ada tabung ukur, ada garam, tabung reaksi, pipet, dan pengaduk, lalu zipper, dan yang terakhir ada kertas saring. Selanjutnya yakni fungsi bahan dalam percobaan. Buah pisang berfungsi sebagai sampel pada percobaan. Kemudian campuran deterjen, air, dan garam sebagai pengganti buffer lysis yang kompleks. Bahan tersebut memiliki bahan aktif mirip dengan bahan aktif yang digunakan dalam buffer lysis standar, walaupun kadarnya lebih rendah. Penambahan buffer lysis pada buah ini digunakan untuk mencegah kerusakan DNA. Alkohol 95% dingin ditambahkan agar semua bahan yang telah tercampur, dengan demikian DNA akan terkondensasi. Yakni pembuatan buffer lysis A. Untuk membuat buffer lysis A, disiapkan terlebih dahulu 180 ml air, kemudian dicampur dengan 20 ml rinso cair dan ditambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian diaduk perlahan agar tidak terdapat busa. Selanjutnya yakni pembuatan buffer lysis B. Dalam pembuatan buffer lysis B, disiapkan terlebih dahulu 190 ml air, kemudian ditambahkan dengan 10 gram rinso bubuk dan ditambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian diaduk perlahan agar tidak menimbulkan busa. Yakni proses penghalusan buah pisang. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan buah pisang yang telah dikupas dan dibersihkan dari kulitnya. Kemudian menyiapkan plastik zipper. Setelah itu, buah pisang dimasukkan ke dalam plastik zipper dan dihancurkan hingga halus. Selanjutnya yakni proses penyampuran filter pisang dengan buffer lysis. Setelah buah pisang halus, masukkan 10 ml larutan buffer A ke dalam plastik zipper yang telah berisi pisang yang telah dihaluskan.
Kemudian campurkan hingga larutan menjadi homogen. Lakukan pula hal yang sama dengan menggunakan 10 ml larutan buffer B yang dimasukkan ke dalam plastik zipper yang telah berisi pisang yang telah dihancurkan, kemudian dicampur hingga menjadi larutan yang homogen. Penyaringan ekstrak pisang dan buffer lisis A. Siapkan kertas saring dan corong, letakkan sedemikian rupa, lalu masukkan ekstrak pisang yang telah dicampur oleh buffer lisis A dan lakukan proses penyaringan. Selanjutnya yakni penyampuran ekstrak pisang plus buffer lisis A dengan alkohol. Setelah proses penyaringan, ekstrak yang kami dapatkan yakni sebesar 4 ml. Kemudian kami masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya yakni kami menakar etanol 95% sebanyak 8 ml karena perbandingannya 2:1. Setelah ditakar, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Usahakan memasukkannya melalui dinding tabung reaksi. Setelah itu didiamkan dan diamati selama 5 menit. Selanjutnya yakni penyaringan ekstrak pisang plus buffer lisis B. Prosesnya hampir sama seperti penyaringan pisang dan buffer lisis A. Setelah disaring, didapatkan ekstrak sebanyak 4 ml. Lalu dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, menakar alkohol sebesar 8 ml. Selanjutnya yakni penyampuran ekstrak pisang plus buffer lisis B dengan alkohol. Setelah alkohol ditakar sebanyak 8 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, didiamkan dan akan diamati setelah 5 menit kemudian. Merupakan perbandingan hasil isolasi DNA antara buffer lisis A dan buffer lisis B. Berikut merupakan DNA yang terlihat selama kita melakukan pengamatan. Pada hasil tersebut terlihat bahwa DNA yang dihasilkan dari buffer lisis A lebih sedikit daripada buffer lisis B yang menggunakan rinso bubuk. Pada buffer lisis B yang menggunakan rinso bubuk terlihat DNA lebih menggumpal. Pada kajian literatur berupa jurnal yang kami peroleh, mengemukakan bahwa deterjen berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA menurut Swisser tahun 99. DNA yang masih tercampur dengan kontaminan putih lemak dan lainnya akan dipisahkan melalui proses ekstraksi. Gugus nonpolar yang terdapat pada deterjen akan menarik partikel lemak kemudian terdispersi ke lapisan air dan akhirnya larut. Oleh karena itu, kita dapat melihat DNA yang terjadi ketika melakukan pengamatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.